juga itu sebenarnya seluruh dunia selagi ada di cyberspace. Jadi kita, Polda Sumatera Selatan, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, tidak bisa bekerja sendiri, Bu. Jadi kita tetap harus membutuhkan kolaborasi maupun sinergitas dengan eksternal maupun dunia internasional. Jadi untuk teknis misalnya seperti pelacakan, kita juga harus berkoordinasi. Polisi tidak serta-merta memegang database sendiri, seperti itu. Kita mempunyai aturan hukum di mana misalnya dari pemegang IP address itu ada di telekomunikasi, kemudian data perbankan kita juga harus meminta kerjasama dari pihak perbankan, seperti itu. Jadi polisi tidak bisa bekerja sendiri. Jadi harus punya sinergitas. Dan hal-hal itu juga diatur dengan perundang-undangan. Tidak serta-merta kita meminta itu harus diiyakan. Bukan hanya mentang-mentang kita dari kepolisian, pihak dari instansi terkait harus memberikan. Kita juga harus patuh terhadap undang-undang. Misalnya kita tentang keterbukaan informasi publik ataupun data-data perbankan, kita juga diatur. Tidak semua permintaan kita itu diberikan secara seketika. Kita juga harus mengikuti prosedur. Misalnya terkait dengan informasi data nasabah, kita juga harus mengajukan sesuai dengan undang-undang. Begitu juga dengan sistem pelacakan. Polri tidak bisa langsung serta-merta langsung melakukan pelacakan tanpa harus bekerja sama dengan termasuk dari Dinas Kominfo ataupun instansi terkait lainnya. Walaupun secara teknis ada teknik-teknik tertentu dari pihak kepolisian yang tidak bisa disebutkan, itu bisa tetap melakukan cuma dalam upaya penyelidikan tingkat awal. Seperti itu, Bu. Saya dipanggil tadi. Ini untuk saya mengumpulkan pertanyaan Bu moderator, tapi fungsi saya di sini membahas budaya digital, bukan hukum walaupun saya mengajar hukum. Gimana kalau Pak Marjan aja yang menanggapi? Itu ada pertanyaan juga dari Pak Prabowo. Ini juga tentang hukum. Mungkin Pak Marjan Miharja saja kali Bu. Di repeat Bu, ulang pertanyaannya Bu. Ya, prinsipnya pertama begini, jika dapat dibuktikan secara formil dan material terdapat kerugian baik terhadap individu maupun badan hukum swasta privat gitu, bisa dilakukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi
Itu jalur hukumnya. Kalaupun nanti itu arahnya kepada pidana, ya nanti dibuat laporan dalam perspektif hukum pidana, entah itu bentuknya laporan atau delik aduan. Nah, yang ketiga ini yang dapat harus dibuktikan nih, jika terjadi penyalahgunaan atau unsur kesengajaan dengan pertanyaan tadi itu di laman resmi pemerintahan tingkat daerah atau pusat dan seterusnya itu dapat dibuktikan unsur kesengajaan untuk keperluan kepentingan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, memang jalurnya itu bisa ke internal institusi pemerintahannya, lembaga terkaitnya. Nanti juga ada lembaga yang mengawasi kinerja pegawai negeri sipil dulu, atau sekarang namanya ASN. Nah, dalam praktik ini sungguh harus dapat dibuktikan dulu penyimpangannya atau penyalahgunaannya. Karena jika terkait itu terhadap pegawai pemerintahannya di internal itu memang dapat dikenakan sanksi administrasi juga, begitu kalau memang dapat dibuktikan. Kalau memang nanti terjadi unsur korupsi, misalkan, ya itu ranahnya penegakan hukum di kepolisian. Sepertinya itu bisa menjadi jawaban singkat karena kasus per kasus tidak mudah untuk tidak semua orang mampu untuk mengangkat persoalan ini gitu. Tapi kalaupun nanti ada sekali lagi ada bukti materialnya, jelas barang buktinya, saya pikir segera saja diproses. Itu jawaban singkatnya, Bu. Ya, please ya, membuat senang semua orang itu keinginan manusiawi tapi mustahil ya. Karena jangan lagi kita manusia, nabi, rasul itu saja menghadapi tantangan. Jadi saya mohon maaf itu terlalu jauh membuat seluruh orang di seluruh dunia bisa menerima. Yang lebih realistis adalah bagaimana cara kita memahami perbedaan-perbedaan yang ada dari kelompok-kelompok manusia agar kita bisa diterima di kelompok itu. Jadi mengurangi resisten. Itu pertanyaan yang lebih baik. Semuanya mau ke Jepang, apa yang kalau kita traveling itu ada yang do's dan don't. Apa yang boleh dan tidak boleh. Itu mulai pertanyaan, perilaku, segala macam. Mungkin itu lebih realistik. Tapi diterima oleh semua orang itu mustahil. Ya,
apalagi kalau kulturnya berbeda-beda. Itu Bu. Terima kasih. Masih bersama Mbak, luar biasa nih para narasumbernya Mbak ya. Betul Mbak, saya lihat sih antusiasmenya luar biasa, bahkan sampai sekarang juga banyak yang bertanya nih kepada narasumber melalui kolom chat. Juga ada yang nanya soal absen tuh Mbak, banyak banget yang nanya soal absen, nanti mungkin diakomodir oleh panitia Mbak ya, sampai sekarang. Tapi paling nggak gini teman-teman, kalau tadi saya mencatat insight dari para pakar akademisi, ini bukan narasumber sembarangan loh ini, mereka pakar yang masing-masing. Dari akademisi tadi ada Pak Laurel PhD, kemudian ada Dr. Marjan, ada juga dari praktisi polisi juga, ada Pak Mustiantono dan juga Pak Yudi Cahyadi. Pak, luar biasa ini kan, melibatkan polisi juga dalam forum ini. Paling tidak kalau kami sebagai seorang jurnalis juga sering sekali bersinggungan dengan yang namanya kejahatan cyber. Bahkan tahun lalu itu kami sempat konvers Pak itu dengan Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri Pak ya. Di bidang cyber ada sekitar ribuan kasus yang masuk ke polisian, laporan dari masyarakat itu sudah berbau mengenai penipuan, kemudian pornografi, manipulasi data, macam-macam. Jadi paling tidak dengan adanya literasi digital sekarang, konteksnya kejahatan cyber, dari sisi hukumnya bagaimana, tindakan sebagai masyarakat harus seperti apa kalau kita mengalaminya. Tapi yang paling penting adalah kita juga harus lebih hati-hati, karena semua data yang kita unggah, meskipun itu merupakan data pribadi kita yang kita unggah di sosial media, harus bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau sudah masuk ke jagat maya, mau nggak mau itu juga jadi milik orang lain. Mungkin kita sudah menghapus unggahan kita, tapi orang lain bisa copy paste, bisa di-save duluan, itu menjadi jejak digital sepanjang masa yang tidak akan bisa dilupakan. Jadi teman-teman, kita harus lebih tahu diri, jangan semuanya mau di-share, kesenangan apapun jangan mau di-share semuanya, karena harus bisa membedakan mana porsi yang untuk publik, mana yang harus kita simpan, itu untuk kepentingan pribadi. Ini apalagi kalau sudah berbau dengan data. Tadi Dr. Marjan sempat menyinggung, kalau sudah mengenai apa kartu keluarga, data nasabah perbankan, wah itu benar-benar rahasia, jangan macam-macam. Kartu keluarga mau di-share di sosmed, itu hal-hal yang harus kita hindari dan harus kita pahami bersama. Menurut saya penjelasan para narasumber dan juga praktisi pada pagi hingga siang hari ini, insight-nya luar biasa. Ini input juga buat saya secara pribadi. Gitu sih, Mbak. Betul, Mbak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yo. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yo. Hello, 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 siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar